Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim advokat penasihat hukum dari kantor advokat Apriliati dan rekan. Yang saya hormati teman-teman media. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka sesuai dengan undangan kami, bahwa saya akan sedikit menyampaikan secara ringkas kronologis daripada kasus ini, di mana kasus ini sendiri sedang bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Nah, sejak tanggal 2 proses persidangan sudah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan karena memang saat ini ya sesuai dengan aturan bahwa persidangan dengan sistem ekot ya. Jadi selama proses persidangan, pendahuluan, persiapan, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan sebagainya kan dengan ekot. Jadi tentunya teman-teman media dan kita juga untuk mempublikasikannya terbatas. Namun saat ini sudah memasuki tahapan pembuktian. Lusa sidang pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan oleh sebab itu kami mengundang teman-teman media untuk menyampaikan tentang persoalan. Klien kami namanya Bapak Hujil Apua Kahuripan. Melalui orang tuanya pada tahun 2005 membeli sebidang tanah di Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, seluas 12 hektar dari masyarakat setempat, dari yang punya tanah, mantan kepala desa juga itu. Kenapa dia berani? Ya karena lihat surat-surat lengkap ya, tapi masih mentah ya, belum bersertifikat. Kemudian 12 hektar itu dipecah dalam 6 sertifikat, masing-masing kurang lebih 2 hektar. Ketika itu 2006 terbitlah sertifikat yang dimohonkan itu secara mandiri, diterbitkan oleh Kabupaten Lampung Timur. Sertifikat tersebut 6 sertifikat. Selanjutnya tanah tersebut oleh klien kami Pak Hujil Apua Kahuripan selaku pemilik sertifikat 1332 dan 1333 mengelola, mengusahakan, digarap sampai hari ini. Kemudian bayar PBB, tidak ada gangguan, tidak ada bantahan, tidak ada sengketa, tidak ada masalah. Pada tahun 2016, klien kami ini mengajukan pinjaman kredit kepada bank melalui Bank BRI cabang Tanjung Karang dengan agunan, tadi kan sertifikatnya 6, karena 22 jadi 6, yang diagunkan 2 sertifikat atas nama Haji Hujil Apua Kahuripan, yaitu 2 sertifikat 1332 dan 1333. Yang 4 sertifikat nggak diagunkan, sampai hari ini masih bersih sampai hari ini. Pada tahun 2016 diagunkan di Bank BRI, proses terus, akta notaris, survei dan sebagainya. Kemudian 2018 belum selesai, top up, udah mau selesai ditambah lagi ya, perpanjangan kredit, sehingga berakhirlah tahun 2023. Tahun 2023. Jadi 2018 tambah 5 ya, 5 tahun jadi 2023. Pada tanggal 22 September 2023 lunas. Sehingga Bank BRI mengeluarkan surat ditujukan kepada kantor pertanahan Lampung Timur yang intinya untuk melakukan roya terhadap 2 sertifikat milik Pak Hujil Apua Kahuripan, sertifikat 1332 dan 1333 Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, kan sudah lunas, dibawa oleh klien kami ke BPN Lampung Timur. Dalam kelanjutannya ditengarai bahwa BPN Lampung Timur tidak bersedia untuk melakukan roya tanpa dasar keterangan hukum loh, bukan dasar lisan, tanpa dasar hukum bahwa kenapa tidak bisa diroya.
Kalau kita melihat pada undang-undang hak tanggungan, itu jelas sekali di pasal 18 dan pasal 22 undang-undang hak tanggungan yang saat ini kan masih berlaku, undang-undang hak tanggungan tahun 1996, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Pasal 18 itu jelas menyatakan hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut. A. Hapusnya utang yang dijaminkan dengan hak tanggungan. Harus hapus. B. Dilepaskan hak tanggungan. C. Pembersihan. D. Hapusnya hak tanah yang dibebani tanggungan. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 1996 menyatakan juga bahwa setelah hak tanggungan hapus, sebagaimana dimaksud pasal 18, kantor pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikatnya. Dilakukan roya, BPN wajib, kata-katanya wajib, mencoret catatan hak tanggungan pada buku tanah. Jadi kalau kita ngajukan sertifikat, kemudian kan ada pencatatan di dalam sertifikat itu disebutkan sertifikat ini dibebani hak tanggungan nomor sekian, sampel. Itu kewajiban. Begitu sudah lunas, kita bawa surat roya, surat dari bank, kita sampaikan. Nanti BPN sesuai dengan pengalaman kita kelaziman dan undang-undang akan mencoret hak tanggungan tersebut di atas diroya berdasarkan surat nomor berapa nomor selesai. Kan udah selesai. Ini aturan dan mekanisme yang jalan. Tapi BPN Lampung Timur tidak melakukan itu. Dia mendasarkan bahwa kami tidak bisa meroya. Kenapa dasarnya? Itu tanah kehutanan. Mana dasarnya gitu loh. Kalau ada tanah kehutanan apa ada peraturan menteri, apa peraturan BPN, nggak ada gitu. Kemudian kami audiensi ke BPN Lampung Timur selaku kuasa hukum pada tanggal 17 September 2025 mempertanyakan itu dan masih menyatakan bahwa ya nggak bisa aja gitu loh, nggak bisa aja gitu. Akhirnya kami selaku tim penasehat hukum rencana akan menempuh gugatan PT UN. Gugatan PT UN itu kan harus ada objek. Harus ada objek putusan pejabat tata usaha negara yang final, konkret, merugikan kita. Sehingga kita pada tanggal 30 September 2025 menyurati BPN Lampung Timur mempertanyakan mohon untuk bisa meroya. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober BPN Lampung Timur menyurati kami diminta datang ke kantor BPN untuk menyerahkan surat tersebut. Kami datang pada tanggal 4 November 2025. Dan pada tanggal 4 November 2025, kita menerima secara sah jawaban BPN Lampung Timur yang menolak untuk melakukan roya. Karena indikasi tanah kehutanan. Dengan dasar itu, kami persiapkan dokumen, kami menempuh melalui gugatan melalui PT UN karena sikap dari aparatur ya pejabat tata usaha negara yang secara administratif tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, merugikan klien kami, dan kita nyatakan bahwa kami tetap pada dalil klien kami bahwa kami ingin diroya. Roya itu kan bukan pemindahan hak milik, pencatatan administratif. Dan besok memasuki tahap pembuktian, apa yang kami dalilkan di dalam gugatan, seperti yang kami sampaikan kepada teman-teman media, kami akan buktikan secara maksimal, baik melalui bukti surat maupun melalui saksi-saksi, bahwa klien kami jelas sangat amat dirugikan jika sertifikat 1332 dan 1333 dinyatakan tidak berlaku, dinyatakan tanah kehutanan. Lo kemarin memang kemana selama 20 tahun ini? Ya justru itulah yang membuat kami selaku kuasa hukum dan sekaligus prinsipal kami hari ini sangat berhalangan hadir ya. Bahwa apa gitu loh dasarnya? Dasarnya bahwa menolak roya itu apa? Kalau memang ada surat menteri, mana surat menterinya? Mana tuh dengan sertifikat kita? Gitu. Sertifikatnya 2005.
Nah, kalau ada peraturan-peraturan terbaru misalnya, lantas tidak semestinya bahwa sertifikat itu dengan sendirinya gugur, dengan sendirinya tidak berlaku. Di mana dong perlindungan hukum masyarakat terhadap bukti kepemilikan tanah? Kalau dengan semena-menanya menyatakan nggak bisa diroyak, ini tanah kehutanan gitu. Yang mana tanah kehutanan? Berarti sampai di tahap persidangan sejauh ini besok akan ada sidang pembuktian itu belum ada bukti dari mereka bahwa itu tanah untuk milik kehutanan. Ya, kalau kita melihat dari jawab menjawab, kan ada jawaban duplik mereka ya. Ya mereka mendalilkan peraturan-peraturan terbaru ya, peraturan-peraturan terbaru. Tapi yang kami maksud, apakah peraturan terbaru ini menggugurkan kepemilikan daripada hak milik klien kami khususnya dan masyarakat Desa Sindang Anom secara umum? Karena apa? Sekali lagi saya sampaikan, dan peraturan-peraturan apa yang disajikan itu ya kita akan uji nanti melalui pembuktian dan nanti juga kita tanggapi dalam kesimpulan juga. Cuman sekali lagi kami sudah mencoba untuk mensampling daripada beberapa BPN se-Indonesia ini, kayaknya baru BPN Lampung Timur yang tidak mau melakukan royak terhadap sertifikat, tapi mau menerima pembebanan hak tanggungan. Yang pertama, terbitnya sertifikat itu kan melalui sebuah proses yang dilakukan oleh BPN. Mereka melakukan yang namanya pengukuran dan sebagainya, sudah itu menerima semua dokumen dari pengaju sertifikat, pembuatan sertifikat, dalam hal ini klien kami, itu jelas-jelas sudah diperiksa dengan seksama dan autentiknya sudah jelas, maka terbitlah sertifikat, berarti tidak ada masalah. Nah, di dalam PP 24 97 itu dahulukan selama terbitnya sertifikat itu selama 2 tahun. Itu apabila tidak ada pihak yang mengklaim atau yang berkeberatan, maka itu sertifikat itu berjalan dengan baik, berarti dia tidak ada masalah. Nah, sekarang itu ada perubahan menjadi 5 tahun. Dalam dekade 5 tahun ini juga nggak ada yang mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah seseorang atau tanah instansi atau tanah siapa, badan hukum dan sebagainya. Artinya dalam hal ini pembuatan sertifikat itu sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Nah, kenapa BPN ini tidak mau memberikan kewenangan dia sebagai pejabat publik untuk menerbitkan yang namanya roya? Itu kewenangan mereka. Makanya kami melakukan gugatan secara tata usaha negara, karena perbuatan mereka ini tidak bersesuaian dengan aturan hukum administrasi negara. Jadi mereka sendiri tidak mengerti tentang tupoksi mereka gitu. Dan ini kasihan dengan masyarakat, karena undang-undang keterbukaan publik itu kan juga sudah diatur ya. Jadi semua masalah-masalah yang bersifat untuk kepentingan publik seharusnya mereka keluarkan gitu. Ini yang disampaikan oleh Mbak April tadi lucu, mengatakan tidak bisa meroyak tapi tidak beralasan hukum gitu. Kalau mereka mempunyai alasan hukum, tentunya kan kita juga publik, selaku publik itu memahami, tapi ini tidak. Nah, ternyata di Sindang Anom sendiri itu banyak juga yang tanahnya berdekatan situ. Mereka bisa di bank lain diroyak dan sebagainya. Ada apa dengan klien kami kan gitu? Ini menjadikan kecemburuan yang tidak beralasan hukum buat orang-orang yang berpikir kenapa kok punyanya klien kami tidak bisa diroyak sementara yang lain bisa. Padahal di tempatnya sama. Di tempat yang sama, berbatasan. Gitu. Persoalan ini kan adalah tanggung jawab mutlak daripada BPN kan, karena terhadap produk mereka. Jadi dia tidak ada singgungannya dengan pihak lain gitu loh. Seharusnya mereka keluarkan kewenangan untuk menghilangi hak tanggungan dalam bentuk roya itu. Persoalan nanti ada instansi lain yang mempersoalkan, itu hubungannya bukan kepada mereka,
hubungannya pada klien kami. Harapan kami, baik prinsipal melalui kami kuasa hukum, kami sesuai dengan amar, ya, amar tuntutan kami yang ada di gugatan, bahwa agar BPN, Kepala Kantor BPN Lampung Timur, mematuhi putusan pengadilan, dia harus melakukan roya terhadap 2 sertifikat itu, 1332 dan 1333. Kalau itu tidak diroya, berarti masih kotor sertifikat itu. Belum clean, belum bersih, masih hutang gitu loh. Padahal dia sudah selesai, ya. Dan perlu kami informasikan kepada teman-teman media bahwa di Sindang Anom, Kecamatan Kampung Udik, Lampung Timur itu, program persertifikatan itu sudah berjalan sejak dulu, sejak tahun 2000-an. Sampai terakhir 2023 kemarin masih. Ada program mandiri, kalau klien kami mandiri. Pak Hujil Aqua Kahuripan ini melalui orang tuanya yang belikan ketika itu melalui program mandiri. Ada PTSL, ada Prona, ya. Artinya ada apa? Larasita ya, ada Larasita di Sindang Anom itu. Nah, itu kan Prona, Larasita, PTSL itu kan program pemerintah. Ada subsidi juga dari pemerintah. Nah, kalau tanah-tanah itu dianggap tanah kehutanan, ini harus tanda tanya loh. Uang negara loh. Untuk program-program itu. Jangan lepas tanggung jawab. Kita sudah menerbitkan sertifikat, sudah memungut pembayaran dari masyarakat, terus sekarang tidak bertanggung jawab untuk itu.